Ibu, bapak, dan saudara, cara untuk mengatasi penderitaan itu antara lain jamu jati. Saya pikir jamu apa ini? Jaga mulut dan jaga hati. Apalagi sekarang, kalau saudara tidak menjaga perilaku saudara, dan saudara menuliskan itu sembarangan, apakah itu di WA, apakah itu di Facebook, tulisan itu tidak bisa dihapus. Berhati-hati ibu, bapak, dan saudara. Kalau tidak dituliskan bagaimana, Bante? Ucapan-ucapan buruk Anda, perilaku buruk Anda juga akan disimpan. Disimpan oleh hukum karma. Hukum karma tidak pernah lupa menyimpan perilaku Anda. Yang baik juga yang buruk. Dan hukum karma akan mengembalikan kepada Anda pada suatu saat nanti. Guru Agung kita mengatakan memberikan makanan kepada seekor anjing, seekor kucing, memberikan makanan kepada binatang. Itu juga perbuatan yang baik. Akan dicatat oleh hukum karma. Menghormat yang lebih tua, berlaku sopan, juga akan dicatat oleh hukum karma. Tetapi keburukan yang ibu, bapak, dan saudara lakukan juga akan dicatat oleh hukum karma. Para pengajar dhamma mungkin bisa mengatakan, Bante, hukum karma bukan individu. Hukum karma bukan persona. Hukum karma tidak mencatat benar, ibu, bapak, dan saudara. Tapi izinkan saya menggunakan kalimat mencatat dalam tanda petik. Karena untuk rakyat kalimat ini lebih mudah dimengerti. Hukum karma adalah hukum. Seperti hukum fisika, hukum kimia bagi mereka yang intelektualitasnya cukup mengerti. Tetapi bagi rakyat kebanyakan sulit mengerti. Karena itu saya menggunakan kalimat dicatat oleh hukum karma. Dan hukum karma tidak pernah lupa mencatat apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, berhenti melakukan kejahatan. Karena kejahatan tidak membahagiakan kita. Tidak membahagiakan orang lain. Yang kedua, yang selain sila adalah yang kedua. Punyailah hati yang tenang, batin yang tenang. Kalau batin Anda gelisah, berkobar-kobar, penuh dengan kebencian, penasaran, tidak mungkin Anda bahagia. Punya materi banyak, punya fasilitas berkelimpahan, cukup kaya. Tetapi kalau batinnya berkobar-kobar, dibakar kebencian, kemarahan, dendam, apakah orang seperti ini akan bahagia? Punyailah batin yang tenang dengan bermeditasi. Ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama gudangnya meditasi. Kalau umat Buddha tidak pernah bermeditasi, tidak lengkap. Ada permata sesungguhnya yang diberikan Guru Agung kita. Bermeditasilah untuk menenangkan batin Anda. Batin yang tidak tenang tidak mungkin akan membuat seseorang bahagia. Dan batin yang tenang akan melihat kenyataan. Punyailah kearifan
Bukan berarti Pak Arif ada di sini. Punyailah kearifan, kebijaksanaan, panya, wisdom. Untuk melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Menerima perubahan. Karena kita tidak bisa menghindari perubahan. Perubahan adalah keniscayaan. Siapakah yang bisa menghindari umur tua? Siapakah yang bisa menolak sakit? Siapakah yang bisa menghindari kematian? Tidak ada. Pada saat batin kita tenang, umur tua tidak akan membuat kita galau. Karena itu kewajaran. Sakit ya kita berobat. Tetapi pada waktu sakit datang harus menerima, mengakui sakit sebagai sakit. Dan pada saat menjelang kematian, kita semua harus menerima dengan wajar. Guru Agung kita menjelaskan, kalau Anda bisa menerima umur tua yang tidak bisa dihindari, kalau Anda bisa menerima sakit sewaktu-waktu, kalau Anda bisa menerima kematian dengan wajar, Anda tidak akan menderita. Karena kenyataan itu tidak membuat penderitaan pada kita. Yang membuat penderitaan itu adalah kita tidak bisa menerima kenyataan. Umur tua adalah kenyataan. Umur tua tidak membuat kita menderita. Umur tua tidak membuat kita menderita. Tetapi kalau kita tidak mau menerima umur tua, itulah penderitaan. Sakit adalah kewajaran. Sakit fisik ya. Tetapi sakit itu tidak perlu menjadi penderitaan mental. Kalau kita bisa menerima sakit sebagai kewajaran. Apakah kematian membuat kita menderita? Tidak, saudara. Karena itu kewajaran. Tidak ada orang yang tidak mati, belum pernah terjadi. Kematian tidak membuat kita menderita, tetapi tidak mau menerima kematian, itulah yang membuat kita sangat menderita. Kalau Anda sudah beranjak tua, keriput-keriput, terima saja ibu bapak dan saudara. Enggak usah ditarik-tarik, tidak usah. Keriput-keriput kebijaksanaan. Umur tua tidak membuat Anda menderita, tidak sama sekali. Tetapi tidak bisa menerima umur tua, itulah penderitaan. Untuk menerima perubahan, kita perlu ketenangan batin. Kita perlu mengendalikan perilaku kita. Tidak ngawur, tidak melakukan karma-karma yang buruk. Karena kejahatan itu menggelisahkan kita. Kebaikan menenteramkan kita. Kebaikan itulah yang mendorong kita mempunyai ketentraman batin. Ketentraman dan ketenangan batin itulah yang membuat kita siap menerima perubahan. Apa yang kami uraikan ini tidak hanya dialami oleh umat Buddha. Semuanya ini dialami oleh semua umat manusia. Oleh karena itulah yang membuat kita merasa sama, merasa satu. Sebagai sesama manusia yang mengalami masalah-masalah kemanusiaan yang sama. Guru Agung kita di dalam Sutta Nipata
menjelaskan, nak jajak wasalo hoti, nak jajak hoti brahmanu. Seseorang akan direndahkan di masyarakat atau dipuji di masyarakat bukan karena kelahiran, bukan karena keturunan, bukan karena kedudukan sosial, tetapi kamakna wasalo hoti, kamakna hoti brahmanu. Seseorang direndahkan di masyarakat, dihargai, dijunjung tinggi di masyarakat hanya karena perbuatan. Marilah kita berjuang terus. Kita tidak bisa hidup bahagia, mengatasi penderitaan dengan memohon. Kita harus berjuang untuk kebahagiaan, untuk kebersihan mental kita masing-masing. Menjadi warga negara, menjadi umat manusia yang baik, sudah tentu menjadi warga negara yang baik. Kita ingin bebas dari penderitaan, ingin hidup bahagia, dan ingin mengajak yang lain bersama-sama juga bebas dari penderitaan dan hidup bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.